Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam satu roh. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh merasakannya. Dan kita perlu bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Untuk saat ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu yang ada ini kami pakai untuk terus mendengarkan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang semakin nyata, Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi alat yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala hikmat pewahyuan daripada Engkau menjadi bagian kami, dan pujian, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema dalam perenungan kita saat ini yaitu pribadi Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Terambil di dalam Injil Yohanes, kita buka sama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Di situ perikopnya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kualitas pribadi Yesus di dalam kehidupan kita, bagaimana pertumbuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah dia yang semakin besar atau kita yang semakin besar? Ego kita, amarah kita, emosi kita, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati kita yang semakin besar. Jelas tadi di sini di ayat ini dikatakan bahwa ia yang semakin besar, kita semakin kecil. Artinya dia yang semakin nampak, dia yang semakin kelihatan. Kita semakin kecil, kita semakin berkurang. Bahkan kita semakin habis. Segala unsur kedagingan kita semakin habis. Segala sesuatu yang kita banggakan melebihi Tuhan, itu namanya berhala. Dan sudah pasti nama kita yang semakin besar di situ, bukan nama Tuhan yang semakin besar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, di situ dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, sebab aku adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jelas di situ dikatakan bahwa yang menyerupai apapun. Yang menyerupai apapun. Apakah itu pangkat, apakah itu kedudukan, kekayaan, kesuksesan mungkin. Bahkan keberhasilan kita di dalam pelayanan. Sehingga nama kita yang semakin terkenal, nama kita yang semakin besar. Bukan nama Yesus lagi yang semakin terkenal, bukan nama Yesus lagi yang semakin besar, tetapi nama kita yang semakin besar, nama kita yang semakin top, nama kita yang semakin diagung-agungkan oleh orang, bukan nama Tuhan lagi. Tetapi di sini bagaimana kita memprioritaskan, bagaimana kita mengutamakan Tuhan, ya, di dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat cerita di dalam Lukas pasal yang ke-10.
ketika ke-70 murid diutus dan mereka kembali ya dengan bangga, mereka menceritakan kepada Yesus segala pencapaian-pencapaian yang mereka alami. Kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mulai. Perikopnya kembalinya ke-70 murid, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat yang ke-20, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Ayat yang ke-20 saya ulang. "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk kita tidak bersukacita, untuk kita tidak berbangga kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Kita tidak berbangga kepada hal yang sifatnya semu. Kita tidak berbangga kepada hanya puji-pujian dunia ini, tapi kita berbangga kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Kita berbangga kepada sesuatu yang sifatnya abadi, yaitu nama kita tercatat, yaitu nama kita terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat bagaimana diceritakan di dalam Keluaran pasal 25 di situ, bagaimana di situ diceritakan tentang tabernakel, diceritakan tentang kemah suci, khususnya yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Di situ ada peralatan yang namanya tabut Allah. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. "Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya." Bapak Ibu Saudara, di sini saya tidak menjelaskan isi daripada tabut itu, tapi di sini saya mau menjelaskan bahan yang dipakai untuk membuat tabut itu atau peti perjanjian itu. Bahan yang dipakai ada dua. Yang pertama itu adalah kayu penaga, yang kedua itu adalah emas. Ya, kayu penaga yang kita kenal sekarang dengan bahasanya adalah pohon akasia. Ya, pohon akasia ini memiliki tinggi 10 sampai 15 meter. Dalam zaman Mesir kuno, pohon inilah yang ditebang dipakai untuk membuat peti untuk menyimpan jenazah. Dan dari pohon inilah dipakai untuk membuat peti perjanjian. Ya. Bagaimana pohon ini yang tinggi ini dipotong, digergaji, dibentuk, dipaku sehingga membentuk satu peti. Kayu di sini berbicara tentang unsur kemanusiaan kita. Kayu di sini berbicara tentang unsur kedagingan kita yang harus dipotong, yang harus ditebang, yang harus dibersihkan, yang harus dikuliti, yang harus digergaji, dan betul-betul dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Bagaimana kayu itu dipotong, begitulah kehidupan kita. Ya. Segala unsur kedagingan kita ini dipotong, dibersihkan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah terbentuk peti itu masih kelihatan unsur kayunya. Tetapi
Bahan yang kedua di situ dikatakan emas. Emas berbicara tentang kemuliaan Tuhan, emas berbicara tentang kebesaran Tuhan, emas berbicara tentang kemurnian dan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jelas di situ tadi dalam ayat yang kita baca di dalam Keluaran tadi bahwa peti yang terbuat daripada kayu penaga itu dia disalut dengan emas dari dalam peti dan dari luar peti, sehingga tidak kelihatan lagi unsur daripada kayu itu. Yang kelihatan itu hanya emas, ya, tidak kelihatan lagi kayunya, yang kelihatan itu hanya emas. Ya, kehidupan kita ini sudah dibayar, kehidupan kita ini sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus. Hidup kita ini telah dibayar, hidup kita telah dibeli lunas oleh Dia. Katakan oleh Paulus juga, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang berkuasa sepenuhnya di dalam aku. Bukan aku lagi, kata Paulus, tapi Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika peti itu sudah disalut, kayu penaga itu sudah disalut dengan emas, maka tidak lagi kelihatan unsur daripada kayu itu. Yang kelihatan itu hanya emas. Kembali kepada ayat utama kita tadi, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, Ia yang semakin besar, kita semakin kecil. Dia yang semakin kelihatan, Dia semakin nampak, kita semakin tidak kelihatan, bahkan kita semakin habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi perenungan kita bersama bahwa biarlah pribadi Yesus itu yang semakin nampak, kita semakin kecil, kita semakin tidak kelihatan, sehingga tidak ada kesempatan lagi, ya, untuk kita berbangga dengan segala bentuk pencapaian-pencapaian yang ada. Semua itu hanya karena pemberian, semuanya itu karena anugerah. Allah turut bekerja di dalamnya, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita. Semuanya itu karena kasih karunia oleh Tuhan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita dan kita boleh hidup di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan kita. Mari saya ajak sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau nyatakan, Engkau bukakan bagi kami. Bagaimana Engkau yang semakin besar, Engkau harus semakin besar dalam kehidupan kami. Engkau yang semakin nampak, Engkau yang semakin kelihatan, Engkau yang bertata sepenuhnya dalam kehidupan kami, Engkau yang berdiam dalam kehidupan kami. Kami semakin habis, manusia kami, kedagingan kami semakin tidak kelihatan. Hanya Engkau yang kelihatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang terus dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang ada ini. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam satu roh.